Tolimevo Channel hadir dalam edisi renungan harian dan akan hadir setiap pagi pada jam 5 subuh untuk menyampaikan firman Tuhan dari renungan harian Toraya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin mendengarkan firman Tuhan, dapat subscribe channel ini agar Bapak Ibu saudara-saudara tidak ketinggalan renungan harian Toraya yang disajikan di Tolimevo Channel. Tolimevo Channel, jangan lupa subscribe. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang kami alami dan nikmati. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan kita hari ini Selasa 26 Oktober tahun 2023 dari Bilangan 27 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Diberikan tema hati yang lapang. Bahasa Toraya Maluang Bateng. Saudara-saudara, biasanya untuk menghindari sungut-sungut ketika ada harapan tidak tercapai, kita mengatakan semua ada pada keputusan Tuhan. Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah ia memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir. Kini perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke gunung Ibarim untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Setelah melihat tanah itu, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena pelanggarannya di padang gurun Sin. Walaupun begitu, Musa sama sekali tidak membantah. Ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seorang yang akan menggantikannya.
Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Israel. Musa tidak menyampaikan proses atas keputusan Tuhan yang mungkin kita tidak dapat memandangnya tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas, tetapi akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya. Mungkin saja dalam hidup ini kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal-hal kita telah berkorban untuk sebuah harapan. Berdoalah kepadanya, dialah yang akan melapangkan hati untuk menerima keputusannya yang adil. Demikian firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami dalam beraktivitas hari ini. Biarlah kami semua boleh selamat dalam melakukan aktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Lupa subscribe. Okay. Tolumevo channel. Tolumevo channel, jangan lupa subscribe.